Emang bisa lampu LED seportable ini? Yo, what's up guys? Back again with me, Koko Jojo. Kali ini gue pengen ngebahas sebuah lampu LED yang gue beli udah lumayan lama, sekitar 1 atau 2 tahun lalu. Dan harganya agak sedikit, ya lumayan miris lah ya. Jadi harga ini gue beli waktu kemarin itu tempo dulu sekitar 1,5 sampai dengan 1,6 jutaan rupiah. Dan dia tuh sebenarnya sekarang kalau gue cek di Tokped tuh bahkan ada yang sampai varian langsung paketan 4 gitu ya. Dan seperti biasa, link pembelian bakal gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung Koko Jojo. Cara gimana dengan klik tombol like dan juga klik tombol subscribe-nya. Dan langsung aja sekarang kita mulai ngebahas lampu ini. Aputure LED MC. Oke, pertama-tama secara desain Aputure MC ini menurut gue sih salah satu lampu yang bisa dibilang cukup compact ya. Jadi kalau misalkan dilihat di kamera nih, lampunya cuma segini doang nih. Nggak jauh beda ukurannya cuy sama HP gue gitu loh. Bahkan sama Insta360 pun juga nggak jauh beda ya. Cuman ini nggak bisa gue bandingin karena Insta360 lagi gue pakai buat ngerekam. Nah, di sini ukuran yang pertama cukup compact dan ini bisa dibilang bisa dimasukin ke saku. Terus juga di sini dia bagian depannya ini plastik warna putih yang nanti bakal munculin lampunya, nanti bakal gua tunjukin di belakang. Terus di bagian atas ada tulisan Aputure dan di sini dia ada lampu LED indikator gitu. Jadi ini lagi mode apa gitu ya. Terus di bagian kanan di sini dia ada kontrolnya buat gedein sama kecilin dan ditekan itu jadi tombol OK atau back. Terus ini buat nyalain off atau on dan di sini dia udah pakai kabel Type C buat ngecas device ini. Lalu lanjut ke bagian bawah, di bagian bawah ini dia tuh ada sistem pembuangan udaranya dan juga di sini ada tripod mount buat kalian pasang langsung ke tripod. Dan di bagian kiri ini cuman ada kayak pembuangan udara aja sih, kayak gitu. Lanjut ke bagian belakang ada logo Aputure yang di sini logonya cukup gede ya, ada tulisan A dan tulisan MC buat ngasih tahu kalau ini tipe MC gitu, bukan main character tapi emang nama tipenya MC ya. Terus di sini dia ada 2 buah magnet yang bisa kalian pakai buat nempelin ke benda-benda besi atau metal di sekitar kalian. Terus juga sebenarnya dalam paket pembelian dia juga dapat nih softbox dan ini untuk pemasangannya juga cukup gampang. Dan ini pemasangan softboxnya tinggal di slide in kayak gini aja. Oke. Dan sudah langsung jadi softbox. Segampang itu buat masangnya. Oke, sekarang gue bakal lanjut ke build quality dari device ini, si Aputure MC ini. Pertama untuk bahannya sendiri, bagian depan udah pasti dia pakai bahan plastik buat ya menyalurkan cahaya gitu ya. Kalau pakai kaca malah gue agak was-was takut pecah atau mungkin jadi lebih berat. Terus yang kedua ya dia pakai bahan lainnya tuh ada metal sama ada bahan plastik campuran. Dan di sini yang gue seneng bagian belakang nih permukaannya ini doff gitu. Jadi nggak low baret tuh nggak terlalu langsung kelihatan kayak barang-barang atau device yang warnanya glossy. Dan udah pasti ini benda nggak water resist. Jadi jangan sekali-kali kalian bawa benda ini buat nyebur buat ngasih lighting di dalam kolam. Orang mana juga yang ngasih lighting di dalam kolam. Jadi hati-hati juga jangan dipakai nyebur dan juga jangan sampai ketumpahan air gitu ya. Karena di sini sih cukup banyak bukan port sih, kayak lubang-lubang pembuangan udara yang kalau misalkan sampai kemasukan air sih menurut gue cukup bahaya. Oke, sekarang gue bakal lanjut ke hal-hal yang gue suka dari si Aputure MC ini. Yang pertama, fiturnya itu menurut gue cukup banyak. Dia tuh ada tripod mount buat dipasang dan juga di sini ada magnet gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian mau bawa kemana-mana atau foto street itu enak banget gitu ya. Ini kayak contoh nih, gue ada tripod biar gampang aja nunjukinnya. Dan ini bisa tinggal tempel doang nih. Nah, kayak gitu doang. Sesimpel itu gitu ya. Terus kalau misalkan kalian pengen colokin ya bawa light stand, tinggal dicolok kayak gini aja nih, diputer gitu ya. Nah, nih diputer gini doang nih. Dan langsung udah kepasang. Sesimpel itu nggak sih? Kayak bener-bener enak banget lah gitu ya. Terus juga di dalam si Aputure ini, dibandingin dengan kemarin gue sempat review lampu Avantgarde, ya ini jadi lampu lighting gue sih sekarang. Ya fitur di lampu ini menurut gue sih cukup banyak, nanti bakal gue tunjukin di belakang. Jadi cukup banyak mode yang bisa kalian atur di lampu ini. Terus juga karena ukurannya kecil nih cukup mudah dibawa-bawa, even kalau misalkan kalian pakai softbox-nya nih, pakai softbox kayak gini nih, udah
masih cukup compact buat kalian bawa-bawa, cuman lebih tebel dikit lah dibandingkan dengan handphone kalian. Terus juga di sini dia tuh punya aplikasi buat ngontrol di dalam ponsel. Jadi kalau misalkan kalian punya beberapa lampu itu bisa di grouping juga biar si Aputure ini lebih enak lagi lah buat kalian pakai kayak gitu. Terus juga di sini yang gue seneng dia ada layar buat navigasi. Ini bakal coba gue tunjukin, cuman gue bakal ngarahinnya ke sini aja, cuman buat tunjukin di kamera atas biar nggak berbayang. Dan di sini dia tuh ada indikator LED-nya lagi dalam mode lampunya lampu apa kayak gitu. Oke, sekarang gue bakal lanjut ke hal-hal yang gue kurang suka dari lampu Aputure ini. Yang pertama, karena ukurannya kecil, udah pasti ya kekuatannya nggak segede lampu-lampu lain. Dan juga untuk cahayanya sendiri tuh nggak lebih tajam gitu ya. Bayangannya lebih tajam. Jadi kalau misalkan kalian pengen ngasih hasil yang soft, ya mau nggak mau harus kalian pantulin ke permukaan lain. Atau kalian tambahin softbox, which is bikin si power lampunya pas lagi nyampe ke muka orang juga jadi lebih kecil. Kayak gitu. Terus juga secara harga, ya benda ini harganya sih menurut gue sih lumayan banget ya, 1,5 juta gitu ya buat sebuah lampu. Itu lumayan ngerogoh kocek sih. Dan juga di sini untuk softbox-nya juga mudah menguning ya. Mungkin karetnya karet biasa juga, bukan karet-karet ya yang banyak dipromosiin buat casing ponsel. Dan sebenarnya untuk apps-nya, bukan apps sih, bagian layar ini kadang nih gue nggak tahu. Kemarin sempat pas lagi mau trial nyoba, lampu LED di sininya ngehang gitu. Jadi ya itu adalah beberapa problem yang gua rasakan gitu ya. Dan sekarang gue bakal lanjut ngejelasin mode-mode apa aja yang ada di lampu ini. Dan pertama gua bakal nyalain dulu buat gue tunjukin di atas tampilan di sini ya, tampilan di LED-nya. Oke, kita mulai dari yang lebih normal dulu aja ya. Nah, kita mulai dari CCT dulu. Verse itu nggak ada gunanya. Oke, pertama ini untuk CCT, jadi ini lampu biasa. Terus dia ada HSI, ini buat lampu ada warnanya RGB. Terus di sini ada FX, FX itu buat ada efek apa aja yang bisa kalian pakai. Terus selanjutnya ada CFX, ini kayak custom profile, nanti bisa diatur gitu ya. Dan ini sekarang gue bakal nunjukin pas lagi pakai apps gitu ya. Dan ini lampunya bakal gue taruh di depan gue di sini, biar langsung kelihatan kira-kira efeknya kayak gimana. Oke, ini lampunya udah gue tempel. Sekarang gue bakal nunjukin di HP gue aplikasi buat makainya. Namanya itu Sidus. Nah, ini agak aneh nih, nama aplikasinya Sidus nih. Agak kurang nyambung ya. Ini lighting control system, pencet aja scene 1. Nanti dia bakal coba pairing, dan di sini sebenarnya ada lampunya, tinggal masuk aja. Oke, kita mulai dari yang white dulu aja ya, biar nggak pusing mata kita. Oke, jadi ini adalah lampu yang warna white-nya, di mana di sini ada beberapa yang bisa diatur. In itu maksudnya mungkin ya kekuatan intensitasnya. Terus bisa langsung kalian set OTR, QTR, quarter, half, ataupun full. Terus di sini ada pilihan standard atau expand. Ini buat apa ya namanya, white balance ya, dari yang bener-bener kuning banget sampai ke yang full biru banget. Kalau standarnya cuma 6.500 sampai 3.200, kalau yang expand dari 1.500 sampai dengan 20.000. Terus ini juga ada custom format yang bisa tinggal langsung kalian pencet aja. Untuk GM gue sendiri sebenarnya kurang tahu apa, tapi mungkin yang tahu bisa tulis di kolom komentar artinya. Terus ada namanya source type. Source type ini jadi bisa diganti ya. Ini ada beberapa pilihan. Pertama mulai dari daylight, terus ada natural white atau metal holiday, gue juga kurang paham. Terus ada namanya xenon short, arc lamp, dan yang ini ada horizon, daylight, dan tadi day white. Terus tungsten, terus ada juga studio lamp, nggak jauh beda sih. Dan ini studio CP light, terus HMI 5600. Lalu HMI 6000 dan balik lagi ke daylight gitu ya. Terus selanjutnya source match, ini buat nyamain kayak WB-nya aja, WB atau white balance. Jadi kalau misalkan gue ngarahin kamera ke sini, dia bakal nyari WB-nya, ini 6500 gitu ya. Misalkan gue ngarahin, ini objek kuning, gue nggak tahu nih efek atau enggak ya.
nggak ngefek juga, cuman bergerak tipis sih. Jadi ini source match ini buat nyamain WB-nya dengan sumber cahaya lain gitu ya. Terus ini ada CTOB, ini gua kurang paham bahasanya. Ini ada tungsten 3/4, 1/2, 1/4, 1/8 without CTB, full CTB, dan ini untuk yang daylight without CTO, full CTO, 3/4 CTO, 1/2 CTO, 1/4 CTO, 1/8 CTO, dan without CTO. Oke. Terus selanjutnya di sini ada HSI. HSI ini untuk hue, saturation, dan intensitas. Jadi kalau digeser ini warnanya bakal ngikutin. Dan kalian masih udah mulai mabok, jadi gue coba taruh di biru aja. Dan di sini ada pilihan yang bisa langsung dipilih, warna merah, kuning, hijau, biru, 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 gitu ya. Terus selanjutnya picker. Picker ini jadi kalau misalkan ada benda, gua foto, itu dia bakal nyari warnanya nih. Ini pick up. Oke, ini karena kena lampu, jadi warnanya agak ini ya. Ini kita balikin ke white dulu. Oke, terus tadi ke picker. Nah, picker ini ada yang warna kuning kan. Nah, ini misalkan gua foto, nah ini kan ada kebaca warna kuning nih. Nanti tinggal di pick dan langsung lampunya berubah jadi warna kuning. Terus ini ada namanya sistem. Sistem ini yang tadi FX kalau di menu LCD-nya. Dia itu mulai dari faulty bulb dulu ya. Ini mungkin lebih yang buat kayak film-film horor gitu ya. Jadi ini ntar bakal kedip gitu nih kayak gini nih. Oke. Terus selanjutnya ada namanya lightning. Lightningnya ya petir lah ya. Ntar kayak dududung gitu. Ini lagi gelap nih. Kita tunggu bentar. Kelamaan juga ya. Bang, ayo bang. Nah nih, petir nih kayak gini. Gitu. Terus satu lagi TV. TV ini kayak, dia jadi kayak ada TV depan muka kita. Terus selanjutnya ini pulsing. Bukan pusing ya, pulsing. Ini dia bakal nyala, redup, nyala, redup, nyala, redup. Terus selanjutnya fire. Nah, ini dia bakal kayak niru kayak warna fire kayak gimana. Ini ada warmer, natural, dan ini cooler. Jadi biar lebih nggak terlalu kuning. Nah, ini satu lagi nih yang bakal pasti bikin pusing, cop car gitu ya. Jadi ini gua nyalain. Ini ada pilihan RB nih red dan blue. Terus ada BW blue white. RBW itu red blue white. Dan ini langsung aja kita pakai yang paling ini. Nih kita coba turunin aja biar nggak terlalu lebay dan langsung aja kita nyalain. Nah, gini nih polis cop car. Jadi ya agak-agak bikin pusing warnanya. Gue sih nyaranin buat nah ya kayak gini ya. Gue sih lebih menyarankan buat dipantulin aja sih kalau cop car tadi. Nah terus ini ada satu lagi party light. Party light ini kayak lebih, dia tuh nge-cycle pelan dari warna apa nih, warna biru, hijau, merah, dan seterusnya. Terus ini paparazzi ya bakal bikin pusing juga. Biar berasa kayak artis gitu ya, atau youtuber terkenal ya, kayak mungkin ada kayak paparazzinya gitu. Terus selanjutnya firework, ini nyala mati, terus nyala lagi gede. Apa? Ayo, nah gini, nah biar kayak kembang api gitu ya efeknya ya. Terus selanjutnya, nah balik lagi nih ke faulty bulb gitu ya, dan ini kita ke manual. Dia masih kebaca ini bentar ya. Oke, kita ke manual. Di manual ini ada buat ngatur. Apakah baterainya habis? Rasanya tidak. Oke. Nah, ini manual gue juga kurang paham kenapa nggak nyala sama sekali. Oke, kita next aja. Picker FX. Nggak ngerti juga gue. Oke, dan ada satu lagi Music FX. Music FX gitu ya. Dan mungkin itu aja beberapa contoh warna yang ada di Aputure LED MC ini. So, in conclusion, pendapat gue mengenai si lampu Aputure LED MC ini gimana?
Sebenarnya lampu ini menurut gue ya kurang pas buat kalian yang mungkin baru start gitu ya, terus kayak langsung mulai invest lampu kayak gini gitu ya, kayak agak sayang aja gitu. Karena harganya menurut gue juga lumayan, 1,5 atau 1,6. Dan mungkin ini lebih cocok buat kalian yang ya udah mungkin udah lama buat video atau content creator gitu ya. Mungkin ini lebih cocok buat kalian yang udah lama terus kayak pengen nyoba-nyoba buat efek-efek gitu. Nah, kalau misalkan kalian kayak masih baru mulai terus kayak mau coba invest langsung ke sini, nggak masalah kalau budgetnya berlebih. Cuma kalau misalkan budgetnya agak mepet ya kayaknya banyak pilihan-pilihan lampu lain yang lebih cocok dibandingkan lampu aputur LED MC ini. Dan gimana pendapat kalian mengenai lampu aputur LED MC ini? Langsung aja kalian tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung Koko Jojo. Cara gimana dengan klik tombol like dan juga klik tombol subscribe-nya serta share bila video ini bermanfaat. Dan last but not least, see you on the next video. Bye-bye.